Shalom, jemaat GSL Roy Grogol yang diberkati Tuhan. Kita hidup di dalam zaman yang serba tidak pasti. Merebaknya coronavirus telah membuat segala sesuatu berubah, termasuk cara-cara kita beribadah. Hari ini kita tidak bertemu di gereja seperti biasanya. Kita bertemu dalam tanda kutip di udara. Kita beribadah secara online pada hari ini. Dan ada orang-orang tertentu yang bertanya, apakah ibadah semacam ini valid atau sah? Izinkanlah saya menjawabnya. Ketika kita membaca lembaran-lembaran perjanjian baru, khususnya di dalam Injil Yohanes pasal 4, di sana kita melihat suatu diskusi yang menarik di antara Yesus dan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini bertanya kepada Yesus, mana yang lebih valid, mana yang lebih sah beribadah di Gunung Gerizim seperti yang diajarkan oleh nenek moyang mereka sebagai bagian dari bangsa Samaria, atau beribadah di Yerusalem seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Lalu apa jawab Yesus? Yesus mengatakan bahwa ibadah yang sejati itu tidak lagi ditentukan oleh lokasi. Yang paling penting di dalam ibadah yang sejati adalah ibadah tersebut harus dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Di dalam Yohanes 4 ayat 21, Yesus berkata, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem." Itu yang dikatakan oleh Yesus. Di sini kita mendapat suatu hal yang sangat penting. Esensi dari sebuah ibadah tidak ditentukan oleh lokasi. Meskipun hari ini kita tidak beribadah bersama-sama di Jalan Dr. Susilo 3 ayat 17, kita beribadah di rumah masing-masing. Itu valid. Yang penting kita melakukannya di dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Bahkan kalau kita melihat di dalam bagian lain di dalam Alkitab dikatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Jadi percayalah, ketika hari ini kita bertemu bersama-sama secara online, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, saat ini bersama-sama dengan keluarga Anda, beribadah bersama-sama, 2 atau 3 orang, di situ ada Tuhan. Jadi jangan khawatir. Ibadah yang kita lakukan pada minggu ini, dan bisa jadi minggu-minggu berikutnya, akan seperti ini, sampai situasi aman, itu valid, sah di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang berada di rumah. Hari ini kita tidak seperti biasa melakukan ibadah, karena kita mengikuti instruksi dari pemerintah. Tapi walaupun kita ada di tempat kita masing-masing, Allah bisa bekerja dan sanggup bekerja melawat kita. Sebab Dia adalah Allah yang tidak terbatas pada tempat. Bawa hati kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena Dia berkenan untuk ditemui. Haleluya. Bapakku datang,
ku percaya ada bagiku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemasku, kau haleluya. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, sembah Dia. Nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Sembah Dia Tuhan. Kau Tuhan, kau perkasa, kau hebat. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus bekerja, Yesus melawat, Yesus yang besar, dahsyat, perkasa. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau sekarang selamanya, Allah yang memegang kendali atas seluruh hidup kami. Kami kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Dialah gunung batu kita, kekuatan kota benteng kita.
bersama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, haleluya. Yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Katakan kau gunung batu, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidup kami Tuhan. Ya, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu Tuhan, di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan Tuhan, ya, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Semesta alam memuja, semesta memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yeah. Haleluya. Dia pegang kendali atas hidup kita. Maka itu jangan pernah takut melangkah bersama-sama dengan Tuhanmu. Yeah. Hey, angkat suaramu. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku hanya sebiji sesawi, imanku tak perlu besar, cukup sebutir. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Karena siapa? Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Serukan, oh
kuasa, bangkit merendahkan diri, bersatu membawa bangsanya, sehingga Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur, syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu, ya Tuhan, yang terbaik dalam satu tubuh. Kami bersatu menjadi duta kerajaan. Ucapkanlah berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Yes, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biar nama Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tinggikan Engkau Tuhan, dimuliakanlah Engkau, Raja yang berkuasa, yang sanggup melakukan mujizat-Mu untuk bangsa kami, untuk umat Tuhan, untuk orang-orang percaya, untuk mereka yang perlu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hanya di dalam kekuatan firman-Mu kami akan tetap antusias, percaya janji-janji Tuhan, ya dan amin, dilakukan, digenapi bagi hidup kami, sehingga kami menjadi terang dimanapun kami berada. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita akan mendengarkan khotbah yang akan disiarkan secara online. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali di ibadah online dari GSJ Elroy. Walaupun kita terpisah dari ruang, tetapi saya percaya bahwa Tuhan hari ini sedang bersama-sama dengan kita. Tuhan hari ini sedang mendengar apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan kehidupan kita, dan saya juga percaya bahwa Tuhan hari ini sedang mengerjakan bagiannya untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini saya mau bicara mengenai Allah yang menjamin hidup kita, mengenal Allah
yang menjamin hidup kita. Saya akan mengambil satu bagian nats dari Alkitab yang terdapat dalam Ulangan pasal yang pertama ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-33. Maka saya akan membaca demikian, Bapak Ibu, mohon diperhatikan dan mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu, yang berjalan di depanmu, di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru saja kita baca sedang berbicara mengenai satu peristiwa di mana ketika orang Israel dalam akhir dari perjalanan yang sangat panjang, kurang lebih 40 tahun, sampai di tempat yang bernama Kades Barnea. Nah, di Kades Barnea, orang-orang yang kemudian berangkat dari tanah Mesir, yang dilepaskan dari perbudakan Mesir, mereka mengalami banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan sepanjang perjalanan mereka 40 tahun. Maka kita dapat melihat, yaitu bahwa Tuhan sedang mengingatkan apa yang telah Dia lakukan. Bukan hanya satu perkara, tetapi ada banyak hal jaminan penyertaan Allah yang sesungguhnya Tuhan hendak mau katakan kepada orang Israel, ini loh, aku ini Tuhanmu, ini loh, aku ini Bapamu, ini loh, aku orang yang memiliki engkau, sebab Israel sendiri artinya adalah umat kepunyaan Allah atau umat kepunyaanku, kata Tuhan. Artinya pengenalan akan Allah dari apa yang Allah sendiri telah lakukan kepada bangsa Israel hendak menunjukkan kepada umat pada saat itu bahwa orang Israel, umat kepunyaan Allah, harus mengenal Allah secara pribadi. Mengenal Dia dan rencananya. Dan juga mengenal caranya di dalam menggenapi semua yang Dia rencanakan bagi manusia. Dan yang terlebih lagi, bahwa Tuhan menghendaki supaya umatnya mengenal hatinya bagi kita. Mengenal hatinya Allah bagi orang Israel. Pengenalan membawa kepada perjanjian, dan dari perjanjian kepada penggenapan janji. Allah berinisiatif untuk membuka perjanjian. Allah berinisiatif untuk melakukan rencananya bagi manusia. Yaitu dimulai ketika Dia memulai perjanjian dengan Abraham, dan kemudian dilanjutkan dalam perjanjian kepada Ishak dan kepada Yakub, dan sampai kepada segala bangsa, yaitu bagi kita hari ini. Jika seluruh bahasa Alkitab dirangkum, maka sebenarnya Allah ingin berbicara bahwa Dia benar-benar mengasihi kita, bahwa Dia ingin selalu bersama-sama dengan kita, bahwa Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan, dan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Bukankah itu janji Allah bagi kita? Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, dalam amanat yang terakhir sebelum Dia terangkat ke surga, maka Tuhan memberikan satu jaminan. Tuhan memberikan satu hal yang dunia tidak dapat berikan, yaitu bahwa Tuhan menyertai umatnya. Tuhan menyertai orang percaya sampai kepada akhir zaman. Nah, hari ini kita diperhadapkan pada satu situasi yang membuat anak-anak Tuhan mengalami kegoncangan iman yang sangat luar biasa. Kalau hari ini kita menghadapi dan kita baca di media sosial, ada banyak orang mulai berpikir antara rasional dan mulai berpikir tentang hal-hal yang sifatnya iman. Ya, ada orang yang mengatakan iman itu perlu, ada orang yang mengatakan iman itu tidak perlu, ada yang mengatakan bahwa logika perlu, tetapi juga ada yang mengatakan logika tidak perlu karena kita sudah beriman kepada Tuhan. Nah, jaminan dari penyertaan Allah dapat kita kenal dalam situasi yang hari ini terjadi di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kita.
Tuhan ingin menunjukkan bahwa kasih setianya tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang terdahulu, tetapi Tuhan juga ingin menyatakan bahwa kasih setianya itu berlaku juga bagi kita saat ini. Tuhan mengasihi kita, Tuhan ingin selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan ingin menyediakan semua yang kita perlukan. Dan bahkan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan ingin kemudian kita mengalami dengan nyata kasih-Nya. Bukan hanya sekedar mengetahui, selama perjalanan 40 tahun kita melihat bahwa orang Israel ada dalam penyertaan dan perlindungan yang luar biasa dari Allah yang Maha Kuasa. Berjalan di waktu siang ditudungi oleh tiang awan. Berjalan waktu malam ditudungi oleh tiang api. Bahkan ketika mereka lapar, Tuhan sediakan burung puyuh, Tuhan sediakan mana, Tuhan sediakan air dan semua yang mereka perlukan. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan bukan hanya memberitahu kepada umatnya pada saat itu, ini aku loh Tuhan. Tapi Tuhan sedang kasih tahu kepada umatnya yang juga hari ini mendengar firman Tuhan. Ini loh aku Tuhan yang dulu telah menyertai banyak orang. Aku Tuhan yang telah memberkati banyak orang. Aku Tuhan yang telah melindungi orang-orang terdahulu sebelum kamu. Dan kamu juga, kita semua, kita sekalian adalah orang-orang yang dicintai dengan nyata oleh Tuhan. Sehingga pengenalan kepada janji Allah bukan sebatas cerita apa kata orang. Bukan sebatas cerita narasi yang terjadi dalam Alkitab. Tuhan atas mujizat bagi orang lain. Tuhan atas mujizat bagi orang-orang terdahulu. Tetapi Tuhan atas mujizat juga bagi kita dan Bapak Ibu Saudara yang mendengar pada saat ini. Di Kades Barnea, orang Israel mengalami sebuah kerinduan yang panjang akan penggenapan janji Allah. Selama 40 tahun, janji yang sebenarnya Tuhan janjikan kepada orang Israel adalah bahwa orang Israel akan menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang independen. Bangsa yang akan tinggal di dalam tanah perjanjian, di mana tanah yang dijanjikan Tuhan berlimpah susu dan madunya. Tanah yang subur. Tetapi selama 40 tahun, kurang lebih satu generasi, Tuhan bawa dalam satu pertumbuhan rohani. Tuhan bawa bangsa Israel kepada satu sekolah rohani. Di mana orang Israel belajar bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada umatnya apabila ketika kita tahan uji dalam setiap proses kehidupan kita. Hari ini mungkin kita berhadapan dengan ujian yang cukup berat bagi kita, terutama Bapak Ibu Saudara yang tinggal di Jakarta. Ujian di mana kemudian kita harus memikirkan masa depan kita, kemudian kita harus memikirkan kebutuhan kita sendiri, kita harus memikirkan cicilan mobil, cicilan tanah, cicilan kendaraan, cicilan handphone dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mau katakan, itu adalah perkara yang kecil bagi Tuhan. Amin. Itu adalah perkara yang tidak terlalu sukar bagi Tuhan. Karena apa? Bangsa Israel dalam perjalanan 40 tahun untuk mencapai janji Allah yaitu sampai di tanah Kanaan. Tuhan sertai dalam prosesnya. Demikian pula dalam proses hidup kita hari ini. Kesulitan, kesukaran, sakit, penyakit, huru hara, kecelakaan dan lain sebagainya. Yang mungkin membuat pengharapan kita seakan-akan mau putus di tengah jalan. Yang mungkin membuat pengharapan kita seakan-akan tidak ada lagi tempat berharap. Karena apa? Semua sama saja. Tidak ada yang dapat menolong. Tapi hari ini saya mau bicara kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan dimanapun kau mendengar hari ini. Tuhan mengasihimu, Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Tuhan menyertai di setiap musim engkau berjalan. Lewat lembah kelam, lewat gunung yang tinggi, lewat badai. Dia bersama-sama dengan engkau. Dan percayalah bahwa janjinya pasti akan digenapi. Di saat yang sama, di Kades Barnea, kisah yang kita baca sedang menunjukkan kepada kita sebuah pelajaran bahwa hanya orang yang merindukan Dia dan janjinya lah yang dapat masuk ke tanah perjanjian. Saya mulai berpikir apa yang menjadi perjanjian Allah bagi saya, apa yang menjadi perjanjian Allah bagi orang percaya. Mungkin kita punya perjanjian dengan Tuhan, kita punya nazar dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya sehat,
saya mau jadi hamba Tuhan. Tuhan, kalau bisnis saya berhasil, saya mau kasih 50% untuk Tuhan. Tapi bahwa semua yang kita inginkan, semua yang kita nazarkan, itu bukan merupakan janji Tuhan bagi kita. Sekalipun Tuhan berjanji, Dia sertai dan Dia akan buat kita berhasil. Janji Tuhan bagi kita adalah bahwa Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan janji ini hanya diperoleh, hanya ditepati kepada orang-orang yang merindukan Dia. Selama 40 tahun, sebenarnya kalau kita mencoba mengimajinasikan bahwa penyertaan Tuhan yang sangat panjang, Tuhan mau lihat hatinya orang Israel. Orang Israel cari berkatnya atau cari pemberi berkatnya. Orang Israel melihat kesulitannya atau melihat perlindungan di dalam kesulitannya. Apa yang hari ini sedang kita lihat? Kesulitan atau perlindungan di dalam kesulitan? Apa yang hari ini sedang kita pikirkan? Perkara-perkara yang mengguncang iman kita atau pribadi yang menenangkan kita di tengah-tengah hal-hal yang mengguncangkan dunia? Mengapa kita belum mengalami penjaminan Allah? Mengapa banyak orang kemudian tidak melihat dengan jelas, tidak memiliki visi yang jelas tentang janji Allah dalam hidup mereka? Sehingga seringkali kemudian kita gagal di tengah jalan. Seringkali situasi membatalkan perjanjian kita. Kita yang membatalkan janji kita dengan Allah. Allah tidak pernah membatalkan janjinya kepada kita. Tetapi seringkali situasi membuat kita sebagai manusia mengambil keputusan yang salah. Mengambil blunder, melakukan blunder. Sehingga seharusnya sedikit lagi seperti orang Israel mau masuk ke Kades Barnea. Tetapi akhirnya Tuhan bilang satu generasi yang ada, yang keluar dari tanah Mesir itu dimusnahkan semua. Jadi generasi yang masuk ke tanah Kanaan adalah generasi yang baru. Sehingga orang-orang yang harusnya mengalami janji Tuhan tidak mengalami karena yang pertama, mata kita cenderung memandang persoalan hidup lebih besar daripada Allah yang sanggup menolong. Sebagai manusia adalah hal yang wajar ketika kita melihat masalah, musibah, itu sebagai penghambat atau pembatal dari janji Allah. Sebagai manusia adalah hal yang alamiah ketika kita melihat bahwa kemustahilan merupakan pembatalan dari janji Allah. Tapi saya mau katakan kepada kita, bahwa apa yang kita lihat bukan seperti apa yang Tuhan lihat. Apa yang Tuhan rencanakan bukan seperti apa yang kita rencanakan. Mungkin kita punya rencana untuk menjadi kaya. Kita sudah buat sistematis untuk menjadi kaya. Kita sudah ikut seminar-seminar menjadi kaya. Tapi kemudian di pertengahan jalan oleh karena situasi, kemudian kita mulai berpikir, mungkin gak saya jadi kaya? Mungkin gak saya jadi orang yang berhasil? Saya sudah ikut seminar untuk jadi orang berhasil. Saya mungkin sudah ikut banyak pelatihan-pelatihan untuk menjadi orang yang berhasil dan profesional. Tetapi ternyata saya tidak menjadi orang yang profesional. Saya tidak menjadi orang yang berhasil. What happened? Apa yang terjadi? Mari kita mulai menyelaraskan cara pandang kita kepada Tuhan. Sebab apa yang Tuhan lihat itu jauh lebih jauh daripada apa yang kita lihat. Apa yang Tuhan pahami dan Tuhan sedang kerjakan lebih jauh daripada apa yang kita pahami dan daripada apa yang kita kerjakan. Tuhan sanggup menolong. Ketika 12 pengintai diutus masuk ke tanah Kanaan, maka ketika mereka kembali dari tanah Kanaan, 10 orang datang dengan saik bahwa kemudian Kanaan adalah tempat yang sulit. Kanaan bukan tempat janji Allah bagi kita. Karena apa? Banyak raksasa di sana. Memang tempat itu berlimpah susu dan madunya.
Tetapi sayang sekali bahwa kemudian tanah Kanaan itu dikuasai oleh hal-hal yang besar. Yang gak mungkin diselesaikan oleh kita sebagai orang Israel. Menurut ke-10 orang itu. Tetapi 2 pengintai yang lain. 2 pengintai yang tersisa. Joshua and Caleb. Dia bilang, mereka mungkin boleh gede. Mereka mungkin kelihatan powerful. Mereka mungkin kelihatannya jauh lebih terdepan daripada kita. Jauh lebih maju. Kemungkinan suksesnya tinggi. Tapi saya mau katakan, kedua pengintai ini, kata Alkitab, mereka katakan, Tuhan bersama-sama dengan kita. Mereka menyadari dan mengenal jaminan Allah itu nyata di dalam kehidupan umatnya. Allah tidak hanya menjamin dari sisi materi. Allah tidak hanya menjamin dari sisi kesehatan. Allah juga menjamin hidup saudara hari ini dan hidup saudara di hidup yang akan datang. Karena kehidupan hari ini akan lenyap. Kehidupan hari ini akan berakhir. Kehidupan hari ini hanya akan berlalu dengan cepat. Seperti pengkhotbah katakan, hidup manusia itu sama seperti uap air. Ya, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau kita melihat bahwa hidup kita itu seperti uap air, jadi mengapa kita harus meragukan Tuhan yang hari ini ada bersama kita, dan yang kemudian juga Dia yang membawa kita berjalan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Yang kedua, untuk mengenal Allah yang menjamin hidup kita, ya, kita seringkali terbentur kepada hal asumsi. Kita seringkali berbenturan dengan asumsi pribadi kita. Kita sering sekali membangun asumsi pribadi kita. Kita membangun tafsiran kita sendiri. Kita membangun pemahaman kita yang sifatnya personal atas firman Allah. Ketimbang memilih percaya kepada firman Tuhan yang penuh kuasa. Karena saya meyakini bahwa firman Allah bukan hanya sekedar kata-kata. Amin. Kalau firman Allah hanya sekedar kata-kata, maka tidak ada bedanya dengan dongeng nenek moyang. Kalau firman Allah hanya sebatas dengan kata-kata hikmat dan bijaksana, maka mungkin kita bisa jauh lebih berhikmat ketika kita belajar dengan Konghucu. Mungkin kita bisa jauh belajar dan berhikmat ketika kita belajar dari seorang yang namanya Mahatma Gandhi. Atau orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang berhikmat, wise man in the world. Terlebih daripada itu, saya meyakini bahwa jaminan Allah tersedia bukan pada asumsi kita, bukan pada tafsiran kita, tetapi kepada firman Allah yang bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi firman Allah yang penuh dengan kuasa dan otoritas. Tuhan mau kemudian firman yang penuh kuasa dan otoritas itu hidup dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi ini saya mendengar ada banyak orang mengutip Mazmur 91, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, mereka tidak hidup di dalam Mazmur 91. Mereka kutip bahwa Tuhan pasti lindungi saya, wabah, malapetaka tidak akan menyentuh saya. Tetapi di lain sisi mereka menjadi begitu sangat khawatir dan tidak percaya lagi kepada firman Allah. Terlepas dari kemudian kita mempersiapkan diri, waspada dengan keadaan seperti sekarang ini. Saya mau katakan bahwa kemudian kalau Tuhan mengizinkan kita mati oleh karena ini, jangan pernah takut. Kalau Tuhan izinkan kita kena dengan wabah dan malapetaka yang terjadi hari-hari ini, Tuhan mau katakan jangan takut. Karena apa? Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Kalau hari ini kita mengalami kesukaran-kesukaran yang seperti dunia alami. Dan kemudian kita komplain kepada Tuhan. Tuhan, aku udah layani Tuhan. Aku udah kasih persepuluhan nih. Persepuluhanku mungkin paling gede dalam gereja. Persembahanku mungkin paling gede dalam gereja. Tapi sebenarnya Tuhan lebih menginginkan hati kita bagi Dia. Karena apa? Ketika hati kita seirama dengan hatinya Tuhan, maka saya percaya kita bisa tahu apa yang jadi kehendaknya. Maka kita bisa tahu
bahwa firman-Nya itu penuh kuasa dan tidak ada rencananya yang gagal. Demikianlah firman Tuhan. Yang ketiga, mengapa kemudian janji Allah tidak kita alami dalam kehidupan kita? Kita memilih untuk percaya kepada apa kata orang. Kita lebih memilih untuk percaya apa kata dongeng. Kita lebih memilih untuk percaya kepada mitos daripada apa yang firman Tuhan katakan. Kalau saya boleh mendengar mitos dan coba membandingkannya dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Bahwa kemudian kalau seorang anak yang baru lahir itu 40 hari itu harus dikurung dalam rumah. Ya. Itu menurut orang tua sih, saya nggak tahu ya. Saya bukan orang tua. Tapi kemudian saya boleh dengar itu dan ada banyak orang tua kemudian, oh iya nggak boleh 40 hari. Karena apa? Nanti diculik wewe gombel. Nanti diculik sama kuntilanak. Nanti diganggu sama namanya kunyang. Atau setan-setan yang lain. Dan kita memilih untuk percaya kepada hal-hal itu. Bukankah firman Tuhan berkata itu adalah satu kebodohan bagi kita. Sementara firman Tuhan berkata, sebelum engkau ada dalam kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau. Bukan hanya kenal, aku telah menguduskan engkau. Bukan hanya menguduskan, tetapi juga aku telah memilih engkau. That's why kenapa kita harus memilih percaya apa kata firman Tuhan. Bukan dengan apa yang orang lain katakan, bukan dari apa kata dongeng dan lain sebagainya. Tantangan terbesar hari ini bagi orang Kristen adalah bagaimana kemudian kita taruh filter di telinga kita. Supaya segala hal yang tidak baik, segala hal yang tidak berasal daripada Allah, mungkin akan kita dengar, tetapi tidak akan mengotori telinga Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Sehingga janji Allah digenapi. Iman kita bertumbuh, janji Allah digenapi. Kebanyakan orang tidak bertumbuh dalam imannya karena apa? Selalu dengar apa kata orang. Tuh kata orang gini, tuh kata orang gini, tuh kata orang gini. Kalau saya melayani pasti Tuhan berkati saya 100 kali lipat. Tapi waktu Tuhan cuma balikin 10%, maka apa yang terjadi? Orang mulai kecewa kepada Tuhan. Dan mulai mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan kasih yang begini? Tuhan, kami udah berdoa ini kuat-kuat di gereja. Supaya apa? Corona ini gak datang ke Jakarta. Tapi ternyata datang juga ke Jakarta. Persoalannya di mana ini? Persoalannya kita mau dengar apa kata firman Tuhan. Atau mau dengar apa kata orang. Apa kata dunia. Bagaimana saya mendapatkan jaminan yang Allah telah sediakan? Formula dari mengenal dan menerima jaminan Allah, kita harus beriman dan berserah kepada Tuhan. Kita harus punya iman yang kata firman Tuhan, sekalipun imanmu sebesar biji sesawi, jika engkau sungguh-sungguh, maka firman Tuhan berkata, kita dapat memerintahkan kepada gunung untuk tercabut dari tempatnya dan pindah ke laut. Mungkin ini terlalu ekstrim. Ada hal-hal yang mungkin bisa kita masukkan ke dalam realita kehidupan kita. Ya. Kalau hari ini kita percaya kepada firman Tuhan dan jaminan yang tersedia dalam firman Tuhan, maka percayalah apapun yang terjadi hari ini dalam hidupmu. Mau penyakit datang, mau kesukaran datang, kemiskinan, kemelaratan, bahkan nyawa kita mau diambil sekalipun. Jaminan Allah bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya tahu bahwa Allah menjamin kehidupan kita adalah yang pertama, dengan percaya dan berserah sepenuhnya kepada pimpinan Allah. Kita harus ikutin pimpinannya Allah. Kita harus ikuti guideline yang Tuhan telah berikan. Orang tuntut Tuhan untuk hal-hal yang besar, tetapi kemudian ada banyak orang untuk ikuti tuntunan Tuhan gak bisa. Bahkan hal-hal terkecil, masih kong kali kong, masih nego, masih neko-neko. Ya, percaya dan berserah kepada pimpinan Allah, tuntunan Allah. Yang kedua, bagaimana saya dapat mengalami jaminan kehidupan yang Tuhan sediakan bagi saya. Yang kedua, dengan percaya dan berserah
kepada Bapa yang setia, yang selalu bersama dengan kita, Immanuel, Allah beserta kita. Yang ketiga, dengan percaya dan berserah sepenuhnya kepada firman-Nya yang tidak pernah gagal. Janji Allah tersedia bagi kita. Dan kita diminta untuk memilih. Orang Israel diminta untuk memilih. Kalau hari ini engkau mendengar firman Tuhan dan sungguh-sungguh melakukannya, maka dalam Alkitab dikatakan ada berkat. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, bukan berkat, kutuk. Kemungkinan-kemungkinan yang jauh lebih parah ketika kita ada di luar Tuhan, bisa saja terjadi dalam hidup kita. Tapi saya meyakini bahwa Bapak Ibu Saudara Jemaat Grogol, Elroy Grogol hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara beriman dan berserah kepada Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan kita bukan sebesar otak kita yang terbatas. Tuhan kita lebih daripada prediksi-prediksi. Karena apa yang dilakukan oleh manusia, Tuhan bisa lakukan dengan sangat mudah. Tetapi apa yang Tuhan lakukan, itu jauh lebih sulit daripada apa yang dapat manusia lakukan. Hari ini jaminan Allah tersedia bagi kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, engkau yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, percayalah, berserahlah kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saya mau mengajak, mari kita upgrade iman kita melalui firman Tuhan. Mari kita upgrade pengharapan kita, keberserahan kita ke dalam kuasa firman-Nya. Kuasa yang sanggup mengubahkan, kuasa yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kuasa yang mampu membangkitkan orang mati, kuasa firman yang mampu mengubahkan air menjadi anggur. Dan kuasa firman yang juga hari ini sanggup mengubahkan situasi kehidupan kita dari ketakutan kepada damai sejahtera, daripada kekalahan menjadi kemenangan. Kiranya Tuhan menyertai kita pada saat ini. Saya percaya dan saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, kiranya Tuhan menyertai kita sekalian dan tetap mengandalkan Tuhan sampai janji Tuhan digenapi dalam kehidupanmu. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Roh Kudus, Engkau yang mengingatkan kami akan hal-hal yang besar, hal-hal yang baik Engkau telah sediakan bagi kami. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kami boleh mengenal Engkau dan janji-janji-Mu yang begitu sempurna, yang melampaui jalan dan pikiran kami, yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kami terbatas, Engkau tidak pernah terbatas, karena kami punya Tuhan yang besar, yang selalu menepati janji-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Apabila ada jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur, Bapak Ibu boleh transfer ke rekening atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah BCA dengan nomor 26803028517. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati kita berdoa sungguh-sungguh untuk bangsa dan negara kita. Di mana ada orang-orang yang merendahkan hati, maka Tuhan akan datang dan melawat bangsa kita. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari bersatu membawa bangsa kita. Kami berdiri dan membawa doa
terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. Dimanapun engkau berada pada saat ini jemaat Tuhan, dimanapun engkau duduk pada saat ini menyembah Tuhan, percayalah Tuhanmu Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan kita umat-umatnya yang pada saat ini duduk maupun bersujud di hadapan Tuhan. Dimanapun kita berada, Dia hendak menyatakan kuasa-Nya. Ketika kita bersatu, ketika umat Tuhan bersatu, percayalah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Percayalah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Sebab Allah menyukai ketika umatnya bersatu. Allah mencintai ketika umatnya bersekutu dengan segenap hati, dengan rendah hati datang di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini kami jemaat GSJL Roy Tuhan, kami datang Tuhan membawa doa kami Tuhan, sebab kami tahu hanya Engkau Allah yang layak disembah, hanya Engkau Allah yang berkuasa atas alam semesta. Engkaulah Tuhan yang berkuasa di bumi maupun di surga Tuhan. Kami datang bermohon kepadamu Tuhan. Kami datang sebab kami tahu tidak ada tempat selain Engkau Tuhan. Tempat di mana kami berseru, sebab kami tahu Engkau pasti menjawab Tuhan. Pada saat ini Tuhan, negeri kami menangis Tuhan. Indonesia menangis Tuhan. Indonesia pada saat ini terluka Tuhan, sebab wabah yang menimpa dunia Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang merendahkan diri, merendahkan hati kami di hadapan-Mu, memohon pemulihan Tuhan. Kami memohon mujizat-Mu Tuhan, nyata atas negeri kami, nyata atas seluruh bumi Tuhan. Bumi menangis Tuhan. Kami tidak tahu dari mana asalnya penyakit ini, dan mungkin si jahat, si iblis ingin mengintimidasi kami. Namun kami berdiri dengan iman. Kami percaya umat Tuhan akan bangkit, umat Tuhan akan semakin dahsyat dalam iman. Kami akan bangkit dalam iman. Kami mau bersatu berdoa. Kami percaya mujizat terjadi Tuhan, pemulihan terjadi Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami, bagi negara kami. Pada saat ini kuasa Tuhan bekerja menaklukkan virus corona dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja mengalahkan virus. Injil dinyatakan, Injil-Mu diberitakan, kasih-Mu dinyatakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih-Mu akan menyinari setiap negeri kami, setiap daerah, setiap kota, setiap pelosok Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin Tuhan. Engkau akan urapi sehingga mereka dipenuhi roh hikmat, terutama anak-anak Tuhan akan dipakai Tuhan untuk menyatakan pergerakan, untuk menyatakan pemulihan yang dahsyat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap tenaga-tenaga medis Tuhan, di setiap kota, daerah, pelosok dan negeri ini. Engkau yang akan menolong mereka, Engkau yang akan meluputkan mereka dari wabah Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap Tuhan ahli-ahli Tuhan, Engkau yang akan bekerja Tuhan
Sehingga akan ada obat Tuhan, akan ada vaksin Tuhan untuk menaklukkan penyakit ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bekerja dengan caramu yang dahsyat pada saat ini. Kami percaya Engkau bekerja dengan caramu yang ajaib, yang tidak terpikirkan oleh umatmu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkaulah Tuhan Jehovah. Engkaulah Jehovah Sebaot, Tuhan semesta alam. Engkau berkuasa atas semesta alam. Pakai umatmu Tuhan, nyatakan Injilmu pada saat ini untuk berkuasa di atas seluruh bumi. Nyatakan kasih-Mu Kristus mengalir Tuhan melalui anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menerima jawaban doa kami bekerja pada saat ini. Dalam nama Yesus kami kibarkan panji nama-Mu Tuhan. Engkau penyembuh, Engkau akan memulihkan Indonesia, Engkau akan memulihkan Indonesia dan seluruh bumi. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini, untuk doa, untuk pujian penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Percayalah apa yang kita imani, apa yang kita doakan, Tuhan akan kerjakan jika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tetap antusias, tetap semangat. Tuhan senantiasa beserta kita. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, arahkanlah tanganmu kepada Tuhan, karena berkat ini datangnya dari Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah keluar dan masukmu. Penyakit sampar tidak akan menimpa engkau. Kekuatan dari Tuhan akan menyertai setiap langkahmu. Engkau akan menjadi